Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan memutar atau mereaksi satu video yang sedang viral di Indonesia, yang sedang hangat-hangatnya, di mana ada sebuah ajakan ya yang viral di platform X dengan tagar kabur aja dulu. Maksudnya adalah keluar dari Indonesia aja dulu gitu. Nanti terserah di sana gimana, mau susah atau gimana nanti gitu. Oke, seperti apa videonya kita simak sama-sama aja guys. Jumlah platform media sosial seperti X ramai dengan tagar kabur aja dulu. Ya, tagar yang intinya keinginan atau ajakan untuk kabur dari Indonesia. Kalau kabur berarti kan dia seperti terpenjara ya. Biasanya kalau kabur tuh lari dari sesuatu yang dia tidak inginkan di situ gitu. Jadi kabur gitu. Negeri dengan asumsi dapat memiliki kesempatan lebih baik untuk sekolah, pekerjaan hingga kehidupan. Oke. Belakangan warganet ramai-ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di bentar. Ini dia tulisan. Belakangan warganet ramai-ramai. Oke. Sebagai orang yang pernah tinggal di Malaysia selama 4 tahun, aku merekomendasikan Malaysia bagi kalian yang mau kabur aja dulu. Negara makmur, kriminalitas rendah, lebih bersih, kuliner top habis. Bagi muslim, Malaysia pasti homey banget, mayoritas muslim. Oke, setuju. Ramai menyerukan tagar bagi Cindo, kabur aja dulu. Bagi Cindo, Malaysia juga lebih Chinese daripada Indonesia. Persentase Malaysia Cina sekitar 22%. Banyak yang bisa berbahasa Mandarin dan Kanton. Nah, ini mungkin agak sulit ya karena Cindo Indonesia hanya sedikit yang bisa Mandarin dan Kanton. Mungkin ibu-ibunya ya. Bagi kalian yang tertarik dengan hal-hal seperti Feng Shui, Bazi, suasananya jauh lebih hidup daripada di Indonesia. Banyak yang bisa berbahasa Inggris dan dekat dengan Indonesia ya. Tapi bagi kalian yang suka mengejek Malaysia, apa nih tulisannya? Di sejumlah media sosial. You must swallow apa? Kalau Your pride lah. Yes, you must swallow your pride lah. diklik kata kuncinya yang muncul seperti ini. Beragam ini unggahan tentang Singapura. ajakan pindah ke negara lain, entah dalam bentuk beasiswa pendidikan ataupun lowongan pekerjaan. Terkesan sederhana memang, tapi masifnya tagar ini jadi indikasi bahwa warganet sungguh-sungguh berniat meninggalkan tanah kelahirannya karena lelah dengan beragam problematika di negeri ini sampai berharap kesejahteraan hidup yang lebih layak dengan mencari peruntungan di negara lain. Memang segitunya. Yang pasti adalah pemerintah tuh punya PR besar, yaitu memastikan supaya lapangan pekerjaan industri itu mau mengabsorpsi. Maksudnya mau Nah, ini sebenarnya jadi salah satu kendala juga guys ya, salah satu hal yang masih belum pernah bisa diselesaikan ya oleh pemerintah, yaitu premanisme. Ya, kayak gangster, kayak ormas, organisasi masyarakat di mana banyak investor-investor asing itu pergi dari Indonesia karena hal itu gitu. Hal-hal yang sepele dianggap sepele oleh pemerintah ya. Di mana ketika kita mau mendirikan sebuah pabrik, sebuah industri, itu ada premanisme di situ. Ada organisasi masyarakat yang meminta uang keamanan dan segala macam. Jadi banyak akhirnya investor-investor lari ke Vietnam, ke negara lain gitu guys. Ini sebenarnya PR dari pemerintah. Ya itu karena kurang pekerjaan memang, lowongan pekerjaan. Jadi orang banyak yang menganggur mencari pekerjaan dari sesuatu yang ilegal ya, bisa saya bilang parkir liar segala macam. Ya, ini kan yang masalah kan sekarang link and match-nya kan kurang. Jadi dari misalnya dari perguruan tinggi dia menghasilkan lulusan sekian puluh ribu gitu ya dalam satu kali wisuda. Terus yang sekian puluh ribu ini pemerintah itu nggak punya skema gitu. Dari mana? Dari pemerintah itu sebenarnya menugaskan industri untuk tadi menyerap tenaga kerja tadi. Betul. Beberapa negara disebut bisa jadi tujuan. Nah, salah satunya Singapura. Singapura ya. Banyak. Kalau mengintip Indonesia dari data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian 4.241 WNI pindah warga negara Singapura. 2019 paling banyak ya ketika COVID. Hukum dan Hak Asasi Manusia 2021 meningkat. 2023 justru makin menurun karena mungkin sudah tidak COVID lagi ya.
WNI memilih pindah menjadi warga negara Singapura periode 2019 sampai April 2023. Ratusan triliun rupiah investasi batal masuk ke Indonesia. Gara-gara apa? Premanisme ormas. Lu bayangin, pabrik udah siap ekspansi, tapi malah disegel sama ormas. Ini bisnis atau hutan rimba? Menurut Ketua Himpunan Kawasan Indonesia atau HKI, banyak investor itu kabur gara-gara ormas yang maksa ikut serta dalam bisnis pabrik. Dari transportasi, catering, sampai bangunan, mereka minta jatah. Kalau nggak dikasih, demo, blokir pabrik. Bahkan ada yang nyegel langsung. Gua nggak habis pikir, kita lagi butuh investasi biar ekonomi maju, malah ada yang ganggu. Yang rugi siapa? Negara. Kehilangan ratusan triliun. Perusahaan nggak bisa berkembang, lapangan kerja hilang, dan ujung-ujungnya rakyat yang kena dampaknya. Bahkan beberapa investor sampai kirim surat ke Presiden Prabowo minta negara turun tangan buat bersihin kawasan industri dari premanisme. Sekarang pertanyaannya, kalau udah kayak gini, pemerintah harus gimana? Jelas, negara harus turun tangan. Premanisme di kawasan industri harus diberantas biar investor itu nggak takut buat masuk. Dan bukan cuman itu, kita juga harus bikin aturan yang jelas supaya ormas nggak bisa semena-mena ngeganggu bisnis. Dari kasus ini kita harusnya belajar kalau mau negara berkembang, bisnis harus aman, aturan jelas, dan premanisme harus diberantas. Bukan cuma investor yang butuh kepastian, tapi juga pekerja yang pengen lapangan kerja itu tetap ada. Menurut lo, gimana cara pemerintah harus menangani premanisme di kawasan industri? Dan kalau lo jadi investor, lo masih mau taruh duit di Indonesia atau bakal cari negara lain? Opung Luhut pernah bilang gini, orang-orang yang kerja di luar negeri yang dapat beasiswa dari pemerintah dan mereka nggak mau balik lagi ke Indonesia, mereka bekerja di luar negeri, mereka akan tetap menjadi warga negara kelas 2. Permasalahannya gini Opung, kita itu nggak peduli mau kelas 1, kelas 2, mau apa. Contoh aku Opung ya, aku di sini kerja, nggak peduli aku di mata orang Denmark ini aku kelas berapa, I don't fucking care Opung. Intinya aku dimanusiakan di sini, gaji aku sesuai standar negara ini, nggak dipilih-pilih. Oh dia buruh kasar gajinya seuprit aja, enggak, ada standarnya Opung. Nah kalau di Indonesia bagaimana? Buktinya ada hashtag kabur aja dulu. 10 tahun ke depan anak-anak muda yang pintar-pintar itu pada kabur semua ke luar negeri, nggak mau lagi di Indonesia, nggak ada lagi orang-orang pintar di Indonesia, ada yang orang-orang tua. Terus kayak mana nanti negara itu? Ya yang paling yang hidup di situ yang pejabat-pejabat itulah, yang keluarga-keluarganya yang udah jadi pejabat nih, nanti ponakan jadi pejabat, yang sama mereka lah yang korupsi. Terus Indonesia itu harapannya menjadi Indonesia emas tuh kayak mana? Gak mungkin banget, itu bullshit Opung. Selama korupsi dan hukumannya nggak sesuai, minimal ada hukuman perampasan aset, bikin miskin mati kayak di Cina. Kalau udah dibikin hukuman mati, kenapa nggak ini korupsi dibikin hukuman mati biar mereka kapok? Tagar kabur aja dulu itu lagi menggema di Indonesia karena anak-anak muda disuruh pindah aja deh ke luar negeri demi pekerjaan yang lebih layak dan kehidupan yang lebih sejahtera. Asli, aku udah lihat tagar itu, Rik. Karena seakan-akan mereka nggak menemukan harapan di negeri ini. Itu bener banget. Bahkan di luar negeri itu banyak memberikan insentif-insentif yang lebih menenangkan kepada anak-anak muda mereka dibandingkan berharap pada kebijakan dan peraturan di negeri ini. Jadi mereka membuat semacam tagar kabur aja dulu. Tentu saja ini tentang kesejahteraan dan hidup yang lebih layak. Banyak yang lelah dengan kebijakan di negeri ini, Rik, sampai mereka mencari kesempatan di negeri lain. Bahkan sosiolog juga ikut komentar soal fenomena ini. Iya bener banget sih, apalagi kan banyak lulusan sarjana yang lagi nyari kerja. Itu dia, makanya sosiolog juga ngomong kalau banyak orang berpendidikan di Indonesia yang merasa nggak ada harapan. Jadi mereka lebih memilih ke luar negeri. Bahkan banyak yang pindah ke warga negara, contohnya ke Singapura untuk hidup lebih layak. Oke guys, sebenarnya aku juga pernah ya berpikiran seperti itu gitu. Aku pergi ke Malaysia gitu kan, bekerja di sana, berkarir di sana. Tapi aku sudah berkeluarga, jadi nggak bisa lah seperti itu. Tapi intinya adalah apa dulu nih, yang dicari apa dulu gitu guys. Ketika kalian tidak mendapatkan kesempatan di Indonesia, tidak dihargai skill, kemampuan kalian, mungkin bisa di sana gitu. Di tempat lain bisa mungkin ya. Ketika kesempatan itu datang dari negara lain, nggak ada salahnya juga gitu. Tapi saya rasa kalau untuk mencari atau menukar kewarganegaraan itu tergantung juga ya. Karena saya rasa di negara dia tinggal pun tidak semudah itu gitu guys. Saya rasa ketika dia akan pindah warga negara ada beberapa item, beberapa persyaratan yang sangat sulit juga ya. Saya nggak tahu sebenarnya seberapa mudah Singapura menerapkan regulasi untuk seseorang menjadi warga negaranya. Udah 4.000 orang ya dari 2019 sampai 2023 kalau nggak salah tadi. Cukup banyak juga deh. Mungkin mudah ya, mungkin mudah. Memang Singapura aja menjadi tujuan utama para pelajar ya. Banyak pelajar dari
Indonesia, terutama dari etnis Tionghoa yang belajar di sana. Mungkin di sana juga saya nggak tahu diiming-imingi kah, apa ditawari kah, kamu pindah aja ke warga negaranya, kami akan biayai, kami akan mengurus segala macamnya. Mungkin ada juga tawaran-tawaran seperti itu guys ya. Tapi bagi saya, mungkin bagi seorang muslim, saya nggak cocok mungkin dengan Singapura ya. Kalau untuk bilang islami, dia agak kurang islami ya. Mungkin bagi orang-orang lain yang prospeknya ke uang, ke materi gitu, mungkin Singapura akan menjadi tujuan utama gitu. Dan saya rasa itu pun nggak mudah gitu. Hanya orang-orang terpilih aja yang bisa pindah ke sana. Intinya sih apa yang kamu cari gitu. Jika kamu ingin hijrah mungkin dari kehidupan di Indonesia mungkin yang terlalu bagi kalian tidak islami atau seperti apa, mungkin Malaysia bisa menjadi salah satu opsi yang paling bagus ya untuk orang yang memang mencari kehidupan islaminya gitu. Seperti apa yang pernah diutarakan oleh Dr. Zakir Naik juga, dia lebih memilih Malaysia karena beberapa riset telah dilakukan dan Malaysia adalah pilihan yang paling tepat untuk dia tinggal di sisa hidupnya gitu. Tapi bagi kalian yang ingin kehidupan yang mewah, yang bebas mungkin ya, kalian bisa ke Korea atau ke Jepang, di mana di sana mungkin kehidupannya lebih bebas ya daripada di Indonesia. Hukumnya, kehidupan bermasyarakatnya, norma-normanya di sana mungkin bagi kalian lebih masuk gitu kan. Kalian lebih menyukai culture sana, mungkin bisa aja. Karena tidak saya pungkiri juga, Indonesia banyak juga ya terpengaruh oleh culture dari Jepang, dari Korea, dari K-popnya, dari animenya, K-dramanya segala macam. Sehingga keinginan untuk berada di sana, tinggal di sana, seperti sebuah mimpi, gitu, seperti sebuah impian gitu guys. Kalau saya sih enggak lah ya, segimana buruknya negara ini, jika kalian bisa berkontribusi sekecil apapun itu untuk negara ini, saya rasa itu akan lebih berarti ya. Tetap guys, tanah air adalah negara yang akan kita rindukan ya. Negara mungkin pada ujung kehidupan kalian akan juga merindukannya gitu untuk kembali ke tempat ini. Setiap negara juga ada kelebihan, ada kekurangan, tergantung kalian melihatnya dari mana. Pilihan ada di tangan kalian gitu. Namun jika ada satu negara mungkin yang ingin saya kunjungi, yang pertama mungkin Mekah ya, Saudi Arabia mungkin. Walaupun saya tidak bisa bahasa Arab, saya mungkin akan pindah ke sana kalau itu memungkinkan. Yang kedua mungkin Malaysia ya. Karena banyak teman saya di sana, dekat dengan Indonesia, mungkin bisa pulang pergi juga, kehidupannya lebih terjamin ya. Banyak informasi-informasi yang saya dapatkan juga tentang kesehatan, tentang pendidikan di sana lebih terjamin untuk masa depan anak-anak saya. Tapi itu tidak akan terjadi karena saya akan mencintai negara ini apapun buruknya, apapun negatifnya. Negara ini adalah negara saya, negara yang harus saya junjung tinggi, negara yang harus saya perjuangkan. Karena ada sebuah perkataan ulama, hubul waton minal iman gitu. Mencintai negara itu sebagian dari iman. Selama negara itu masih membebaskan kita untuk beribadah, masih berkumandang azan ya gitu istilahnya, saya rasa mencintai negara ini adalah bagian dari mencintai apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita gitu guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.